Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Dr. Rama Kertamukti MSN, selaku dosen pengampu mata kuliah Semiotika Media dan Analisis Wacana. Perkenalkan, saya Nova Siti Umayyah, mahasiswi Magister KPI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan hasil analisis saya terkait analisis wacana kritis Van Dijk pada wacana berita berjudul Persekusi oleh Mahasiswa di Gunadarma, Pelaku Pelecehan Ditelanjangi di Muka Umum. Apa yang melatar belakangi permasalahan tersebut? Belakangan ini, berita mengenai kekerasan seksual makin sering terdengar, terutama yang terjadi di lingkungan pendidikan. Dilansir dari Komnas Perempuan tahun 2021, perguruan tinggi menempati urutan pertama dalam hal terjadinya kasus kekerasan seksual terbanyak di antara berbagai jenjang pendidikan lain sejak tahun 2015 hingga tahun 2022. Dilansir dari laman Pikiran Rakyat Depok berdasarkan data yang dikumpulkan Sistem Informasi Daring Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2021, ada sekitar 1.902 kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan dan anak, terutama kepada pelajar dan mahasiswi. Angka ini terus bertambah hingga total kasus berada di angka 3.122 kasus. Sebagaimana kasus pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Gunadarma Depok yang sempat ramai di media sosial Twitter maupun di berbagai portal berita, yakni mengenai kasus persekusi yang terjadi pada seorang mahasiswa Gunadarma yang diduga sebagai pelaku pelecehan terhadap mahasiswi Gunadarma. Melalui analisis wacana kritis, saya mencoba mengkaji wacana di atas karena menurut analisis wacana kritis tidak ada media massa yang bersifat netral. Melalui analisis wacana kritis juga, kita dapat mengetahui bagaimana suatu media massa mengkonstruksi sebuah realita. Pada pembahasan kali ini, saya akan menganalisis struktur wacana pada artikel kompas.com pada tanggal 14 Desember 2022. Untuk lebih mudah memahami isi beritanya, saya mengangkat satu rumusan masalah, yakni bagaimana konteks kekerasan seksual pada wacana kritis model Van Dijk dalam pemberitaan persekusi oleh mahasiswa di Gunadarma, pelaku pelecehan ditelanjangi di muka umum. Lalu, apa itu analisis wacana kritis Van Dijk? Analisis wacana kritis adalah analisis bahasa dalam penggunaannya dengan menggunakan paradigma bahasa kritis. Wacana oleh Van Dijk dikatakan memiliki 3 dimensi, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks atau analisis sosial. Inti analisisnya adalah bagaimana menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis. Dalam kerangka analisis wacana kritis Van Dijk, struktur wacana tersusun atas 3 arus yang membentuk satu kesatuan, yakni struktur makro berupa tematik atau makna global, yang kedua ada superstruktur atau kerangka teks, dan yang ketiga ada struktur mikro, yang terdiri dari semantik, sintaksis, stilistik, dan juga retoris. Ketiganya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Struktur pertama yakni super makro atau tematik. Struktur makro merupakan makna global dari suatu teks yang dapat dipahami dengan melihat topik dari suatu teks. Topik digambarkan sebagai bagian informasi yang penting dari wacana. Melalui topik, kita bisa mengetahui masalah dan tindakan yang diambil komunikator dalam mengatasi suatu masalah. Tindakan, keputusan, atau pendapat dapat dilihat dan diamati pada struktur ini. Dalam wacana supermakro tematik,
Tema atau topik yang diangkat dalam wacana ini adalah mengenai mahasiswa yang mempersekusi pelaku pelecehan di Gunadarma. Sedangkan subtemanya ialah mengenai kronologi persekusi pelaku pelecehan di Gunadarma. Nah, adapun temuannya terdapat pada paragraf pertama dalam wacana. Yakni bisa kita lihat pada gambar berita di bawah. Seorang pria yang disebut-sebut sebagai pelaku pelecehan di Universitas Gunadarma Depok, Jawa Barat dianiaya sejumlah mahasiswa. Pria tersebut disunduti hingga dicekoki air kencingnya sendiri setelah dituding telah melecehkan mahasiswi Gunadarma pada Senin 12 Desember 2000. Bagian kedua yakni superstruktur. Superstruktur merupakan kerangka suatu teks, yakni bagaimana struktur skematik menggambarkan bentuk umum dari suatu teks seperti pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Struktur ini memberikan tekanan bagian mana yang didahulukan dan bagian mana yang diakhirkan sebagai strategi untuk menyembunyikan informasi penting. Pada superstruktur, kita bisa melihat pada judul, kelas berita atau lead, dan juga alur cerita yang dihadirkan. Pada judul kita melihat kalimat, persekusi oleh mahasiswa di Gunadarma, pelaku pelecehan ditelanjangi di muka umum. Kemudian di teras berita atau lead terdapat topik utama pembahasan. Bisa dilihat pada cuplikan berita di bawah ini, pria tersebut disunduti hingga dicekoki air kencingnya sendiri setelah dituding telah melecehkan mahasiswi Gunadarma. Salah satu mahasiswa Gunadarma berinisial MI mengatakan peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Senin 12 Desember 2022 dan seterusnya. Nah, dari lead di atas kita bisa mengetahui bagaimana alur cerita yang dihadirkan, yaitu dengan pemaparan kronologi penganiayaan dari sejumlah mahasiswa kepada seorang pria yang disebut sebagai pelaku pelecehan mahasiswi Gunadarma. Dari sana kita bisa mengetahui bahwa penulis ingin memberikan penekanan dalam wacana mengenai kronologi pelecehan yang terjadi di lembaga pendidikan. Oke, selanjutnya bagian ketiga, struktur mikro. Struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dengan menganalisis kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan lain-lain. Struktur ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama ada semantik. Semantik ialah makna yang ditekankan pada teks. Semantik dalam skema Van Dijk dikategorikan sebagai makna lokal yang muncul dari hubungan antar kalimat, antar proposisi, yang membangun makna tertentu dalam bangunan teks. Struktur semantik meliputi latar, detail, maksud, dan praanggapan. Latar, detail, dan maksud berhubungan dengan informasi mana yang ditekankan dalam mendapatkan porsi yang lebih banyak. Pada latar wacana, sebuah foto memperlihatkan seorang pria diikat di pohon yang berada di halaman sebuah kampus di kawasan Depok, Jawa Barat. Detail yang ditunjukkan terlihat pada cuplikan berita, seorang pria dalam kondisi basah kuyup bersandar di batang pohon dengan kondisi kedua tangannya terikat tali. Sepasang sepatu ikut dikalungkan di lehernya, sedangkan dalam video rekaman yang ikut diunggah beberapa saat kemudian, tampak kerumunan orang yang meneriaki pria yang sudah tak berdaya itu. Tak hanya itu, seseorang tampak mencekoki pria yang diikat tersebut dengan air seni yang sudah disiapkan di botol. Nah, adapun maksud dari pada latar dan detailnya ialah media secara jelas menggambarkan kronologi penganiayaan yang didapatkan seorang mahasiswa Gunadarma yang diduga sebagai pelaku pelecehan terhadap mahasiswi Gunadarma. Nah, peranggapan di sini keadaan menjadi ricuh sebab penganiayaan ini ditonton oleh para penghuni kampus dan menjadi bahan olok-olokan karena korban juga dilucuti pakaiannya. Peranggapan inilah yang menjadi pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks daripada latar, detail, dan maksud tadi. Selanjutnya, bagian kedua daripada struktur mikro ada sintaksis. Sintaksis secara etimologis yakni menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Untuk memahaminya, kita bisa menggunakan dengan pemakaian bentuk kalimat, koherensi, dan juga kata ganti. Nah, bentuk kalimat
Yang terdapat pada wacana berita di sini berbentuk deduktif, yakni di mana topik utama berita diuraikan pada awal paragraf. Sebagaimana yang bisa kita lihat pada cuplikan berita di bawah ini, seorang pria yang disebut-sebut sebagai pelaku pelecehan di Universitas Gunadarma Depok, Jawa Barat, dianiaya sejumlah mahasiswa. Pria tersebut disunduti hingga dicekoki air kencingnya sendiri setelah dituding telah melecehkan mahasiswi Gunadarma. Nah, adapun bagian koherensi. Koherensi merupakan bagian pertalian antara kata atau kalimat. Koherensi biasa digunakan untuk hubungan sebab akibat dan bisa juga digunakan sebagai penjelas. Nah, bisa kita lihat kata penghubung pada kalimat cuplikan berita di sini. Ini dicari sama anak-anak namanya. Karena awalnya cuma inisial kan, ketemu dan itu pelakunya langsung dianiaya di kampus. Nah, koherensi yang digunakan pada kalimat di atas merupakan jenis sebab akibat, yakni pertalian antara sebab mahasiswa mendapat persekusi dari sejumlah mahasiswa lain, yaitu karena ia diduga sebagai pelaku pelecehan terhadap mahasiswi Gunadarma juga. Adapun kata ganti yang digunakan dalam wacana seringkali menggunakan kata ganti pria dan dia sebagai kata ganti orang ketiga. Hal ini digunakan untuk menunjukkan orang lain yang terlibat dalam konteks wacana tersebut. Selanjutnya, bagian ketiga daripada struktur mikro ada stilistik atau leksikon. Stilistik atau gaya bahasa mencakup diksi, struktur kalimat, majas, ciptaan, pola irama, dan matra yang digunakan. Pilihan kata atau frase yang digunakan dalam wacana menunjukkan sikap dan ideologi tertentu. Dalam struktur wacana yang akan diteliti ini meliputi pemilihan kata atau diksi dan bentuk atau struktur kalimat. Bentuk kalimat pada wacana berbentuk deduktif, di mana topik utama berita diuraikan pada awal paragraf. Sebagaimana bisa kita lihat pada cuplikan berita pada gambar berikut. Kemudian ada pun diksi yang digunakan seperti kata persekusi yang memiliki makna disakiti sewenang-wenang, ada kata disunduti yang bermakna disulut, kemudian kata dicekoki yang memberikan makna diberikan secara paksa, dan juga ada kata melucuti yang bermakna merampas atau melepas secara paksa. Sehingga dari unsur-unsur di atas tadi dapat dilihat adanya pola manipulasi bahasa yang dilakukan oleh penulis serta sebagai alat yang menunjukkan bagaimana posisi dari penulis wacana tersebut. Adapun struktur bahasa pada wacana bersifat deskriptif, di mana penulis menggambarkan kronologi penganiayaan terhadap mahasiswa yang diduga pelaku pelecehan. Dan wacana ini termasuk dalam golongan berita harian mengenai kriminalitas yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan. Bagian terakhir daripada struktur mikro yakni ada retoris. Retoris ialah gaya yang diungkapkan seseorang ketika berbicara ataupun menulis, misalnya seperti pemakaian kata yang berlebihan atau hiperbolik. Retoris sendiri memiliki fungsi persuasif dan berhubungan erat dengan pesan yang ingin disampaikan kepada halayak. Adapun struktur wacana di sini meliputi grafis, gaya penulisan, dan juga ekspresi. Grafis pada wacana dapat dilihat dari pemakaian huruf tebal serta ukuran yang lebih besar. Hal ini menunjukkan judul sebuah wacana. Sedangkan penggunaan gaya penulisan yang bersifat deskripsi, narasi, dan persuasi juga terlihat dari judul wacana yaitu persekusi oleh mahasiswa di Gunadarma, pelaku pelecehan ditelanjangi di muka umum. Nah, ekspresi penulis di sini sangat terlihat melalui gaya bahasa dalam penulisan judul, yakni adanya ekspresi emosi marah yang tertuang di dalamnya. Baik, kita telah sampai di kesimpulan. Setelah menganalisis sebuah wacana dapat disimpulkan 3 poin berikut ini. Yang pertama, dari analisis di atas disimpulkan bahwa Kompas.com sebagai media massa informasi berusaha mendeskripsikan tindak kejahatan secara jelas dengan melibatkan beberapa pihak yang berkaitan. Yang kedua, ada pesan yang ingin disampaikan dari realitas yang dikonstruksi bahwa tindak kejahatan tidak mengenal waktu, tempat, dan pelaku kejahatan. Dan yang ketiga, analisis wacana kritis diharapkan dapat membantu masyarakat memahami suatu wacana pemberitaan media massa sebagai kontrol sosial masyarakat, serta agar mampu memahami ideologi redaktur agar tidak salah dalam menerima informasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat.
Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahan mohon kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you guys.